Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Dan di video aku kali ini aku akan bahas tema yang agak berbeda. Kalau biasanya aku bahas tentang seliput psikologi, tapi untuk tema malam ini aku akan bahas yang lagi trending pasca graduation, pasca pelulusan di kalangan anak-anak SMA, MA ataupun SMK yang masih galau untuk memutuskan apakah aku lanjut kuliah atau bekerja. Nah, apa yang aku akan bahas di video kali ini yaitu berkaitan dengan gap years. Apa sih gap years? Saat ini istilah gap years memang sudah banyak beredar di kalangan siswa tentunya. Biasanya kalangan siswa MA, SMA, dan SMK ya. Tetapi di Indonesia sendiri ternyata ada yang memilih yang gap years juga. Maksudnya untuk di Indonesia sendiri pun ada yang memutuskan untuk ngambil opsi, nih aku ngambil opsi gap years nih gitu. Nah, meskipun mungkin masih dianggap belum wajar di kalangan dunia pendidikan di Indonesia ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih gap years itu dan apa alasannya ngambil keputusan untuk gap years? Yuk kita cari tahu. Dan kebetulan aku di sini pun mengutip dari salah satu website yaitu dari Bimbel BIC. Di dalam website ini menjelaskan tentang apa itu gap years dan alasan-alasan apa saja yang membuat seseorang bisa ngambil opsi gap years dan sisi positifnya apa dan sisi negatifnya apa ketika kita ngambil opsi untuk melakukan gap year itu sendiri. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu tentang apa sih gap years gitu kan. Gap years menjadi istilah yang kekinian yang biasanya diberikan kepada siswa lulusan SMA, MA, dan SMK yang mengambil waktu kosong atau waktu senggang sebelum masuk perguruan tinggi. Jadi, bisa diistilahkan gap years ini adalah menunda kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di tahun ini. Bisa jadi misalkan di tahun ini lulus dan dia mengambil kesempatan di tahun berikutnya. Nah, lalu alasan apa sih yang membuat seseorang atau siswa tersebut ngambil aku opsinya gap year nih gitu kan. Nah, banyak alasan memang mengapa seseorang mengambil keputusan untuk gap years atau menjadi gap years gitu. Nah, berikut ada beberapa alasan yang menjadikan seseorang mengambil opsi untuk gap years. Yang pertama yaitu belum menggapai kampus atau jurusan yang diimpi-impikan. Ya, jadi hal ini disebabkan karena belum siap dan belum mampu nih untuk menggapai kampus atau tujuan yang diimpikan gitu. Makanya dia ngambil opsi untuk gap years gitu. Artinya dia ingin menyiapkan dulu fisik, mental, dan juga materi sepenuhnya ataupun semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang dia inginkan. Misalkan targetnya untuk masuk ke UPI, UGM gitu, dan dia menakar bahwa kemampuannya dia itu nggak bisa nih aku ngambil sekarang, makanya aku butuh kurang lebih 1 tahun lah gitu baru bisa ikut nanti tahun depan gitu. Nah, alasan yang kedua yaitu dia memilih untuk sekolah di luar negeri. Biasanya kalau untuk studi di luar negeri ya teman-teman, itu nggak bisa gitu auto masuk begitu aja, daftar begitu aja, itu nggak bisa. Tentunya harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Yang paling penting yaitu adalah anak tersebut harus mumpuni atau fasih berbahasa asing, karena kita kan akan berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri yang otomatis menggunakan bahasa asing yang nggak seperti di kita gitu, menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin banyak yang menggunakan bahasa daerah ya. Dan itu mungkin biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak yang ngambil gap years untuk belajar
lebih mumpuni berbahasa asing gitu. Jadi ketika mereka nanti pendaftaran, mereka sudah siap untuk menghadapi kondisi seperti itu. Nah, alasan yang selanjutnya adalah biasanya alasan finansial. Jadi salah satu alasan ketika memilih gap year itu biasanya masalah finansial ya teman-teman. Ketika ngobrol dengan orang tua, "Mah, Pak, aku mau lanjut kuliah tapi dari orang tua bisa jadi mengutarakan nih kondisi ekonomi lagi nggak oke gitu kan, lagi nggak stabil." Makanya biasanya entah itu lulusan SMA ataupun SMK ataupun MA, biasanya dia memutuskan untuk gap years untuk mengambil opsi bekerja terlebih dahulu gitu. Jadi dia punya target, misalkan 1 atau 2 tahun ke depan aku bakalan ngambil kuliah setelah mungkin aku punya tabungan untuk nanti biaya kuliah aku gitu. Jadi masalah finansial ini salah satu alasan mengapa seseorang bisa ngambil opsi gap years. Nah, alasan yang selanjutnya yaitu beristirahat sejenak dan menjernihkan pikiran dari rutinitas pendidikan. Mungkin masih dipandang sebelah mata ya kalau untuk alasan ini jika seorang siswa memilih untuk break sejenak dalam studi. Namun sepertinya memang dibutuhkan seseorang ataupun siswa mengambil opsi dia break dulu deh gitu, untuk menjernihkan dulu otak gitu. Artinya dia pengen lebih maksimal ketika nanti dia menghadapi dunia kampus gitu. Artinya dia pengen lebih ke introspeksi diri gitu. Dia pengen break di sini bukan berarti berleha-leha, santai, tidak ada yang dikerjakan, tetapi dia mencoba untuk merecover diri sendiri, memperbaiki diri, introspeksi diri, apa yang harusnya saya persiapkan ketika nanti saya masuk ke dunia kampus. Jadi gitu. Nah, lalu tentunya ketika kita mengambil keputusan ya teman-teman, entah itu ngambil keputusan gap years ataupun tidak, apalagi yang ngambil keputusan gap years di tahun ini, itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tergantung kita memandang, tergantung kita mengambil dari sudut pandang mana. Nah, ada beberapa sisi positif ketika seseorang mengambil keputusan untuk gap years. Di antaranya sisi positifnya yaitu lebih siap menghadapi tes. Seperti tadi yang di awal aku sebutkan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk gap years, dia menginginkan masuk ke kampus atau jurusan yang diinginkan. Nah, sisi positifnya dia bisa lebih siap untuk menghadapi tes. Jadi dengan gap years ini dia memiliki banyak waktu luang, lebih lama. Jadi itu bisa membuat dia itu lebih siap untuk menghadapi tes gitu. Dia bisa menyiapkan seluruh materi yang ada di dalam tes masuk perguruan tinggi yang diinginkan oleh dia gitu. Sampai dia bisa yakin bahwa nih saya bisa lolos untuk tes ini dan saya bisa masuk nih jurusan ini ataupun kampus ini gitu. Nah, sisi positif yang kedua yaitu bisa lebih fokus untuk kuliah, di mana fase atau masa gap year sini pasti itu akan membuat seseorang mengalami fase yang waktu senggang atau waktu luang yang agak cukup lumayan banyak untuk lebih menjalani hari-hari lebih lebih tenang, lebih slow. Mungkin awal-awalnya nggak langsung ya tenang atau apa, mungkin tetap ada masa-masa galau, tapi kan seiring berjalannya waktu ketika dia mungkin banyak berinteraksi, banyak belajar gitu kan, dia bisa lebih serius, bisa lebih fokus menjalani hari-harinya nanti ketika masa gap year, ketika mungkin berakhirnya masa gap year, ketika dia masuk dalam dunia kampus, dia bisa lebih fokus untuk kuliah gitu. Jadi dia sudah kayak merecover ya, sudah benar-benar memperbaiki diri, sudah siap gitu dengan dunia kampus itu bagaimana. Jadi bisa lebih fokus. Nah, sisi positif yang lainnya yaitu memiliki kesempatan untuk berintrospeksi diri. Artinya masa gap year ini nggak hanya masa di mana kamu butuh mempersiapkan ngambil jurusan ataupun kampus yang diimpikan, tapi masa di sini, masa gap year ini pun bisa kamu gunakan untuk introspeksi diri kamu. Jadi kamu flashback ke belakang ketika kamu menjadi seorang siswa, apa yang sebenarnya aku udah lakuin nih selama 3 tahun menjadi siswa SMA, MA ataupun SMK gitu. Artinya
saya nggak boleh nih malas-malasan, saya nggak boleh nanti ketika ibaratkan jadi mahasiswa itu menunda-nunda tugas, menunda-nunda pekerjaan ataupun lain sebagainya, atau terlambat datang ke kampus. Biasa yang tadinya selalu telat masuk ke sekolah, nanti mungkin ketika menjadi mahasiswa tidak seperti itu lagi, tidak mengulang hal yang sama gitu. Artinya itu kan sebuah momen untuk introspeksi diri gitu. Nah, sisi positif yang lainnya yaitu lebih maksimal untuk mempersiapkan masa depan gitu. Artinya ketika kita sudah mempunyai waktu luang untuk memilih jurusan dan kampus yang tepat, itu sama artinya kita memilih masa depan atau memplanningkan masa depan kita bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi pada masa gap year ini akan mengajarkan ke kita lebih berkaca dengan kemampuan yang kita miliki, apa kekurangan dan kelebihan saya. Selain itu, kita juga bisa lebih menghargai waktu gitu, untuk menata masa depan kita. Untuk, oh iya nih, saya harus punya plan ini, saya ketika kuliah target saya 4 tahun harus selesai. Nah, nanti ketika awal masa semester ini akan yang saya lakukan begini. Kita lebih banyak memplanning maksimal gitu ketika nanti ibaratkan kita sudah masuk lagi ke dunia kampus atau berakhir di masa gap years gitu. Jadi kita sudah punya planning untuk menata masa depan kita itu harus seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dari sisi negatifnya apa ketika kita mengambil opsi gap years. Nah, biasanya kalau salah satu sisi negatifnya yaitu dipandang negatif oleh lingkungan, dipandang tak wajar gitu terjadinya mengambil opsi gap year. Artinya gini, belum lumrah gitu di sekeliling kita atau di lingkungan kita, apalagi mungkin di dunia pendidikan sendiri di Indonesia itu memang agak jarang sih enggak, tapi mungkin ada gitu sebagian besar yang ngambil opsi untuk gap years gitu. Apalagi di lingkungan sekitar lingkungan rumah, di mana di lingkungan rumah kita misalkan ketika ibaratkan anak lulusan SMA, MA ataupun SMK itu lebih cenderung melanjutkan ke perguruan tinggi atau lanjut kuliah gitu. Nah, kita harus bisa gitu ketika kamu mengambil opsi saya gap years nih gitu. Artinya kita harus sudah siap mental, sudah siap pokoknya mental deh ya, psikologi kita, atau mungkin kita harus sudah berusaha atau bersikap bodoh amat dengan omongan orang gitu. Artinya kita memang harus sudah benar-benar siap gitu dengan omongan-omongan lingkungan ketika ibaratkan kita ngambil opsi gap years gitu. Tidak hanya lingkungan sekitar rumah atau mungkin keluarga kita juga, keluarga besar kita ketika kita ngambil opsi gap years. Nah, sisi negatif yang lainnya yaitu terkadang dengan kita ngambil opsi gap years ini, itu tentu akan banyak menguras atau kita banyak biaya yang dikeluarkan jika kita mengambil gap years tapi kita mengikuti beberapa kursus ataupun diklat. Artinya tetap dalam 1 tahun ke depan itu, kalau misalkan kita salah satu alasannya bukan karena finansial, it's okay, nggak jadi masalah. Tetapi kalau misalkan kita salah satu alasannya karena finansial, tetapi kita sendiri di masa gap year ini mengambil kursus, otomatis kita harus benar-benar memutuskan secara matang gitu. Jadi kalau misalkan gap year ini kita hanya mengambil opsinya kursus, otomatis kita akan banyak mengeluarkan biaya. Karena kursus di sini kan kita mungkin berharapnya ada yang tidak berbayar gitu, gratis maksudnya. Tapi kan agak jarang gitu. Biasanya memang berbayar kan. Nah, itu pun menjadi sisi negatif ketika memang kondisi finansial kita tidak sedang oke-oke saja. Maksudnya kondisi finansial keluarga tidak sedang baik-baik aja gitu. Itu sisi negatif ketika ngambil opsi gap years ya. Jadi memang setiap keputusan pasti ada risikonya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tergantung kita mengambil dari sudut pandang mana, dan kita harus sudah siap dengan segala resikonya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ngambil keputusan untuk gap years? Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita ngambil keputusan gap year. Yang pertama, kita itu bisa dengan gap year kita bisa meningkatkan skill baru. Kita bisa mungkin selama kita studi ya, siswa selama studi 3 tahun di sekolah karena mungkin terlalu padat waktunya, tidak sempat
mengasah kemampuan yang sebenarnya mungkin dia tuh punya kemampuan yang lain gitu. Nah, dengan adanya fase gap years di sini, dia bisa meningkatkan skill baru atau skill yang dia sudah miliki, tetapi dia coba untuk asah agar lebih mumpuni gitu, agar lebih maksimal skill yang dimiliki. Atau bisa jadi yang kita lakukan ketika gap year, kita bisa menentukan passion yang tepat untuk diri kita itu apa gitu. Artinya yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kita dan sesuai dengan apa yang nanti kita adaptasikan atau kita lakukan di dunia kampus. Selain itu juga dengan gap years kita bisa punya banyak waktu untuk belajar. Selain belajar, kita juga punya banyak waktu tadi mungkin ketika kaitannya dengan masalah finansial, kita masih punya waktu untuk magang atau kita juga bisa bekerja paruh waktu. Artinya ada waktu atau fase gap year 1 tahun ke depan. Ketika kita memutuskan gap year kita 1 tahun ke depan, kita punya banyak waktu untuk belajar, mempersiapkan mungkin itu UTBK, mempersiapkan mungkin secara finansialnya, kita membantu orang tua. Artinya ketika kamu mengambil keputusan untuk gap years, kamu punya alasan mendasar gitu. Tidak serta-merta karena mengikuti orang lain ataupun tidak mendasar saya nggak punya alasan. No, jadi kita harus punya planning untuk hidup kita ini harus bagaimana ke depannya. Apalagi mungkin anak-anak SMA yang masih galau memutuskan apakah lanjut kuliah atau gap years. Tentukan pilihan kamu. Ketika kamu ngambil gap years, artinya kamu harus sudah tahu alasannya apa dan kamu harus benar-benar memanfaatkan waktu kamu untuk apa yang akan dilakukan selama gap years. Ketika kamu mengambil keputusan saya akan melanjutkan kuliah, kamu pun harus sudah benar-benar siap ketika nanti kamu beradaptasi dengan dunia kampus. Apapun keputusan kamu harus siap dengan segala resiko, dan apapun yang diputuskan oleh kalian, artinya kalian pun sudah siap dengan segala resiko dan juga solusi apa yang harus kita ambil ketika kita mengambil opsi tersebut. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menginspirasi, khususnya mungkin anak-anak ibu, siswa-siswa kelas 12 yang sudah lulus, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswa yang sukses di masa depan, dan apapun yang menjadi keputusan kalian itu adalah keputusan kalian di masa yang terbaik menurut kalian dan terbaik juga di masa kini dan juga masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semua menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan juga negara. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum.